Kenapa kok Jeb? Tahu Jeb? Kayak udah nggak ada lagi masalah hidup kau. Masalah hidup kan nggak terlalu dipikiri toh. Nah jadi? Yang penting kan happy. Itu kayak pernah dengar lagu apanya itu? Apa itu? Goyang Game Boy. Nah, goyang Game Boy. Goyang Game Boy Pak Prabowo. Oh ya? Coba tes lo. Tes coba tuh. Kau pandai nggak? Nggak pandai aku, cuman coba lah tuh viral kali sekarang ini trending. Orang di kantor-kantor. Semua ya? Iya, di Senayan di mana-mana. Apa nih ya? Iya. Wow, coba balik sedikit. Ini. Oh iya, Pak Prabowo dengan semangatnya. Mantap juga ya. Lucu tapi unik ya. Cak ini, Cak atau. Mana? Goyang Game Boy dulu di sini. Nggak usah lah. Kita tes aja. Cewek cantik pun goyang Game Boy dia. Tapi kok kayak apa gini ya? Gini aja ya. Tapi lucu ya. Iya. Karena banyak diikuti oleh anak-anak muda. Para politisi nih. Iya, politisi. Pak Julhas, Kang Emil, Pak Erik. Juga Jeb. Iya ya. Keren kan tuh? Bisa lah kita buat sesekali apa nih Jeb? Boleh tuh. Konten-konten gitu. Wah, kan? Bang Ikrim. Iya. Ini udah apa kabar Bang? baik. Ini siapa yang main ini? Udah jadi sendiri nih ya? Iya, tadi ini lah Bang. Jepri. Ya. Cuma aku suruh belajar dia Bang. Nggak pernah menang dia. Kalah aja. Si ini Bang belajar. Ya ini agak kemana nih jalannya nih kan? Udah pas itu ya. Nah, tinggal makan ini kayak gini ha. Oh iya. Kita lanjut atau main catur atau main apa kita? Ngapain kita sekarang? Tadi Kebetulan kami tuh. gemoy Tadi Bang. Ya. Iya. Iya kan? Kebetulan goyang gemoy, datang pula Bang Ikrim. Iya, itu dia. Pas goyang gemoy, datang Bang Ikrim kebetulan. Tapi Iya, apa pas hubungannya sekali sama lah. Bang? Nanti lah kita goyang dulu ya kan. Apa hubungannya? Nggak tahu tuh. Bang Ikrim sekarang udah di Gerindra. Oh. Udah goyang gemoy. Bukan di udah apa lagi ya? Udah lama lu. Udah lama ya Bang? Lama, Tadi udah kemarin- lama, udah lama. Berarti ini juga. Iya, ini Iya. dia. Masih habis ini ya. Ini Kemarin- bajunya kan mirip nih. Ha, baju. Kemarin Bajunya ada yang merahnya. ngasih kayak gini kan. Tuh titip lah tuh di sini tuh. Oh boleh. Aku bilang, Iya. kan. Cocok kalau kita siapapun titip tuh. Tapi ini ya. Oh udah berarti ini Abang ya? Ya, ini dia nih. Ha. Oke. Ya, itu udah lama. Udah lama Bang? Udah. Tahun berapa Bang Gerindra? Ke Partai Gerindra 2021. 2021. 2021. Ketua Partai Gerindra Sumatera Utara. Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut. Oh, 2021 ini Berarti 2022 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Berarti pas pemilihan wali kota sudah? Belum. Oh belum? Oh. Nah, saya mengundurkan diri dari partai yang lama itu tahun 2019. Selama masa kosong tuh jadi freeman dia ya. Bukan freeman ya. Freeman ya. Nah, Politisi tanpa partai. Bisa juga gitu Bang? Ya, kemudian aktif di Komisi Penanggulangan AIDS Sumatera Utara. Kebetulan jadi ketua di situ. Mendorong lahirnya peraturan daerah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Utara. Alhamdulillah udah jadi itu Perda nomor 3 tahun 2022. Pergubnya juga udah disahkan juga kemarin. Pergub nomor 19 tahun 2023. Jadi selama masa vakum berpartai, kita fokus menyusun itu tuh, menyusun konsep-konsepnya, dan sambil itu berjalan, kawan ada yang ngajak gabung Partai Gerindra, cocok. Ya, karena saya termasuk orang yang walaupun ada di partai yang lama dulu, Pak Prabowo akhirnya masuk ke pemerintahan Pak Jokowi, itu saya sangat bersyukur dan sangat mendukung. Walaupun waktu itu saya belum masuk Partai Gerindra ya. Waktu itu belum ya? Belum. Karena ya memang harus masuk agar supaya pemerintah kita ini, maksudnya itu negara kita ini nggak terus terlarut itu konflik sosial kan lebih rumit ya. Polarisasinya gitu. Dan itu akan merugikan kita sebagai bangsa dan akan menguntungkan bangsa luar yang bisa nanti itu dengan mudah ngacak-ngacak kita semua. Jadi maka saya sangat mendukung. Di tengah kawan-kawan saya juga banyak yang nuduh yang macam-macam lah, Pak Prabowo begitu, tapi saya sendiri memang sangat mendukung walaupun saya belum masuk Partai Gerindra. Waktu itu belum ya? Nah ini Bang, aku ada pertanyaan. Aku kan kenal Abang di partai yang lama dulu ya. Ya. Terus masuk ke partai baru
secara platform filosofis kan beda nih. Ya, Abang menyesuaikan diri gimana? begini. Ini ibarat kalau main bola nih Ya. Aku sering main bola. Kita sering main bola. Iya. Aku back. Kalau Tawang itu pemainnya dia middle ya kan, main di tengah atau penyerang deh kan gitu. Jadi Ini ibarat kalau main bola dulu. ah, Dari masuk ke dari MU masuk ke Milan misalnya. iya. Beda iya. filosofis. Ya kan? Iya. Gimana kira-kira Bang? Menyesuaikan diri. Jadi kalau kita bicara main bola, ya kan itu sekarang tergantung pertama kan kita main itu harus bisa menyesuaikan diri dengan pola permainan yang ada di klub itu kan begitu. Kan begitu. Kalau Ya. sepintar-pintarnya pemain bola kalau katanya dia itu tidak bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi, ya pasti dia tuh nggak akan bisa memfungsikan dirinya di situ kan. Jadi memang sedari dulu pun saya senang sebenarnya dengan hal-hal yang sifatnya istilahnya itu untuk keadilan sosial gitu dia, untuk hal-hal yang bersifat sosial, kebijakan-kebijakan umum, tidak hanya fokus untuk satu segmen tertentu. Maka ketika saya di DPRD Kota Medan 2004 sampai dengan 2014 itu ada beberapa perda yang alhamdulillah saya jadi inisiatornya. Ya. Contohnya misalkan perda masalah untuk pelestarian cagar budaya. Nah di situ poin-poin pentingnya itu yang kita masukkan itu bagaimana agar supaya anak-anak sekolah itu dilibatkan untuk mengetahui sejarah Kota Medan dengan model-model tentu. Jadi kunjungan yang dari TK, SD, SMP, dulu SMA masih Kota Medan ya, masih Pemko Medan yang. Nah ini yang kita dorong agar supaya mereka itu bisa mencintai kotanya. Ada juga yang saya usulkan dulu itu juga perda untuk kibla. Kibla itu kibla itu singkatan dari kibla kannya itu kannya itu itu kesehatan ibu, bayi dan bayi baru lahir. Nah itu apa tujuannya dulu itu? Karena dulu itu iklan susu formula di rumah sakit itu anak-anak bayi yang baru lahir itu dikasih formula jauh dari ibunya gitu kan. Padahal berdasarkan penelitian kesehatan harusnya itu susu yang pertama-tama dari ibu itu yang baru ASI pertama keluar itu yang paling bagus untuk imunitas anak bayi. Nah pada kenyataannya akibat terlalu derasnya itu iklan-iklan atau katakanlah marketing yang masuk ke rumah sakit, bayi itu dikasih susu biasa gitu. Nah itu sebenarnya kurang bagus, tapi untuk kepentingan bisnis kadang itu masuk. Nah ini yang kita dorong agar supaya dirubahlah yang gini-ginian ini. Terakhir saya juga ada menjadi inisiator juga untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perda di Kota Medan yang tadi saya sebutkan di provinsi. Di Kota Medan pun saya jadi inisiatornya. Nah, kenapa? Karena sejak lama Medan itu menjadi semacam pusatnya atau sangat banyak itu yang terpapar masalah HIV/AIDS di Kota Medan. Jadi ini kita dorong agar supaya anak mudanya itu menjadi lebih sehat gitu. Jadi saya suka dengan hal-hal yang begini. Makanya ketika saya pindah ke Partai Gerindra itu biasa aja. Nah, saya dorong tuh Partai Gerindra di partai itu kita fokuslah untuk masalah pertanian karena memang pertanian ini menjadi ikonnya Partai Gerindra sebenarnya. Iya. Karena Pak Prabowo itu ketua HKTI, beliau sangat concern untuk masalah-masalah pertanian karena dalam visi misinya juga salah satunya memang masalah atau sektor pertanian, ketahanan pangan itu menjadi salah satu yang menjadi hal yang prioritas. Makanya nggak ada masalah, Bang. Tapi kan image ini, Bang. Abang Bang kopi? Kirman. Kopi ya? Oh, mantap. Kita Ada siapkan kopi dulu. apa kita nih, Bang? Ada. Bang, kopinya ini. Wih, Ali kopi. Mandeling. Mandeling kopi. Makanya walaupun Mandeling. kaki lima warung Ato nih kopinya lumayan lah. Iya. Lanjut Jep. Tapi kan Bang, image Abang itu kan di partai lama mengakar nih. Posisi-posisi strategis sudah Abang di sana sudah Abang ini kan. Nah, ketika pindah ke yang baru gitu. Ini gimana nih Bang? Apa enggak misalkan ke basis masa ke akar rumput atau kemana itu enggak kehilangan atau seperti apa gitu? Ya, saya itu istilahnya ya, nah, kalau katanya bekerja itu memang pertama itu mengutamakan nilai daripada brand istilahnya ya.
kalau ketika ke masyarakat itu dulunya ya, kita nih misi apa yang kita bawa untuk perbaikan masyarakat. Bukan ini partainya apa, bukan gitu, ini saya, enggak. Jadi yang penting hal yang bermanfaat. Nah, kalau sekarang ya saya tetap aja datang ke berbagai tempat, ini kan masa kampanye juga kan, ke berbagai tempat datang, sosialisasi dan menyampaikanlah gagasan-gagasan apa yang ingin saya bawa kalau diamanahkan menjadi anggota DPRD nantinya di 2024, dan membuka segmentasi baru, segmen-segmen baru di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak terpaku kepada segmen lama yang pernah saya garap, tapi juga segmen baru saya buka. Contohnya misalkan anak-anak muda, kita bikin beberapa kegiatan-kegiatan. Contohnya kegiatannya itu kita bikin lomba. Oke bang. Wih, makasih Bang. Rajab. Wih, mantap. Boleh lah, tuh. Mantap. Makasih banyak tuh. Oke. Nah, kita bikin acara lomba Mobile Legend. Nah, itu 2 tempat kemarin kita bikin di Helvetia, di Johor. Mobile Legend. Ada juga kita bikin futsal. Itu di KS Futsal yang di sana, Bang. Ya, waktu di Asoka. Tempatnya Bang Gus Irawan. Situ kita bikin futsal. Ada juga untuk mak-mak muda kita bikin senam-senam. Nah, jadi tapi untuk yang istilahnya Islam dari pengajian-pengajian kita bikin juga. Kita bikin kemarin lomba Marhaban di Johor. Jadi istilahnya segmennya itu kita buka semakin lebar. Semakin banyak. Kalau dulu kan mungkin kalau bikin acara senam-senam kayak mana gitu ya. Tapi sekarang kan biasa aja. Senaman ibu-ibu muda aja ikut di situ. Berbagai lapisan masyarakat hadir gitu. Itu kemarin kita bikin juga di Johor. Jadi istilahnya sekarang kita membuka pintu yang lebih luas dan lebih lebar, khususnya juga berkampanye tanpa meninggalkan yang lama gitu, segmen yang lama. Tapi kalau untuk dapil tetap sama, Bang? Dapil tetap sama. Dapil yang waktu pas yang lama? Di provinsi ya, dapil Sumut 2. Dari Sumut 2. Tuntungan, Johor, Wolonia, Sunggal, Helvetia, Selayang, Abang Maingon. Sumut atau apa sekarang? Calon untuk DPRD Sumut. Ya? Oh, iya. Dapil Sumut 2. Terakhir saya di DPRD Sumut atau Iya. Kita lama pernah jumpa dulu di waktu Di Medan, waktu di Medan. Di Medan Bang Ikrimah wakil ketua. Sempat di situ, sempat. Minum dulu lah ini, nampaknya boleh kan? Bang. Tadi kan Bang, Abang udah cerita bahwa mengisar pangsar anak muda tuh. Ya. Ada futsal, ada Mobile Legend, Ya. ada banyak lah gitu. Ya, ada senam-senam ya. Gitu kan. Nah, sekarang kan kalau kita lihat tadi goyang gemoy itu kan trending gitu kan. Betul. Iya. Kita lihat anak-anak muda gitu banyak sekarang goyang gemoy ala Pak Prabowo gitu. Apa Tapi namanya itu ya, flash mob ya. Iya. Ya, seperti flash mob gitu ya. Rame-rame gitu kan. Ya. Tapi di Sumut ini kayaknya kok justru agak minim ini, misalkan minggu pagi goyang gemoy atau apa gitu. Iya. Ini kan belum ada nih kelihatan ini. Belum ada dibuat sepertinya, Bang. Atau kami yang salah apa ya? Kalau aku Atau memang kami yang nggak tahu ini udah dibuat gitu kan. Ya, ini harus memang betul bahwa gerakannya ini belum masif. Walaupun ada beberapa tempat waktu acara senam-senam ada dibikin juga sih dengan ibu-ibu gitu ya. Tapi memang belum masif, belum di pinggir-pinggir. Bukan kan kemarin ada yang di jalan waktu lampu merah gitu kan. Ya, ini memang belum dibuat, nah kebetulan saya juga ada di tim kampanye daerah untuk Pak Prabowo ini ya. Itu sudah kita rencanakan, sudah kita rancang. Nanti itu akan istilahnya itu akan dilaksanakan lah di kabupaten kota ya, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara ini. 3 kabupaten kota. Ya, 33 ini kemudian nanti anak-anak muda kita ajak gitu ya, komunitas-komunitas kita ajak acara yang santai-santai gitu itunya, untuk senam-senam santai, ada goyang gemoynya gitu. Itu masih proses, ini kan masih baru-baru awal ya. Baru-baru awal dan koordinasi dengan KPU Sumatera Utara. Ya, nanti prosedurnya akan kita lakukan. Yang gemoy getarkan semut. Ya, jadi udah kita rencang kemarin baru rapat. Nanti insya Allah itu akan kita laksanakan juga karena itu memang bagian dari bentuk kampanye yang terbuka dan santai gitu ya, tidak terlalu ribet dan tidak tidak memberatkan, tidak merepotkan gitu lah. sasarannya anak-anak muda.
sasarannya tuh anak-anak muda Dan ibu-ibu kayaknya. ibu muda. Ah. Atau kalau nenek juga boleh, neneknya juga boleh. Banyak juga Kadang tuh nenek-nenek yang itu, gini-gini. Iya, Ya lebih, lebih unik itu kadang-kadang Iya. itu kalau nenek ya. Jadi pada prinsipnya terbuka untuk umum, tapi nanti kita sasar lah untuk lebih mudahkan komunitas-komunitas yang ada. Misalkan ada komunitas senam selama ini, udah kita ikut dengan mereka sambil ikut goyang gemoynya, atau nanti ada komunitas komunitas sepeda gitu-gitu ya, nanti sambil istirahat goyang gemoy gitulah ininya. Dan akun-akun TikTok nanti, akun-akun medsos Ya dibuat itu gitu ya Bang ya. itu nanti di share lah di medsos itu kan apa kegiatan-kegiatan yang santai gitu. Iya. Tapi kalau bicara lebih ini ya, sebenarnya goyang gemoy itu kelihatannya kan santai ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya itu dalam loh maknanya itu. Nah, apa itu Bang? Nah, ini yang itu. orang Jadi filosofi dari goyang gemoy itu sebenarnya kalau kita tarik itu ada filosofinya yang dalam. Bukan ya kalau tampilannya kan senang-senang ya. Iya, Dan iya. Kayak lucu malahan ya. lucu-lucu. Tapi kalau dilihat dari penjelasan Pak Prabowo kenapa beliau tuh kadang nari Goyang. begitu ya. Iya. Itu kan pertama beliau dalam keadaan senang, gembira. Dan kalau lihat sejarahnya lagi kan Pak Prabowo itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu. Orang tuanya, kakeknya. Iya. Ya kan ketika ada mereka kena nggak ada hiburan di dalam rumah untuk bergembira, mereka nari begitu. Dan tarian itu kalau kita lihat tuh itu agak mirip sebenarnya itu ke tarian Gatot Kaca. Nah, Wayang orang ya. iya, wayang orang itu ya. Ada tarian Gatot Kacanya itu kalau kita Makanya ada gini-gini juga. oh, ya ada gini-gini juga, ada macam gaya silatnya juga gitu kan. Nah itu kalau tarian Gatot Kaca itu sebenarnya itu bagian dari tarian untuk apa sih namanya, suasana berjuang. Iya, iya. Nah itu jadi memang ya kalau katanya anak muda dibilang goyang gemoy gitu ya. Tapi kalau kita yang diskusinya agak dalam ya ini Ada Ada maknanya. filosofi. ada Sopinya di maknanya ya. Jadi bukan sekedar yang Goyang-goyang. goyang-goyang, tapi Ah. kalau kita lihat itu memang sebenarnya adalah semacam apa sih namanya untuk perjuangan begitu gitu. Tapi itu memang nggak banyak diekspos ya. Nggak Tapi banyak itu diekspos. sebenarnya goyang gemoynya Goyang-gemoy. untuk yang santai-santai gitu. Tapi anak muda yang kalau dalam pandangan mereka ya yang penting happy, Nah, iya, seru. tapi ya memang kan? itu bisa bikin happy juga, Iya, kan? seru. Nah itu bikin happy karena tuh santai-santai gitu ya. Yang penting unik, menarik bagi anak Unik, muda. menarik. Dan itu kan anak muda suka yang gitu sekarang kan. Bang, ini kan kalau kita melihat potensi pemilih pemula, pemilih anak muda, generasi Z, Y, milenial itu kan di angka 50% gitu. Besar lah, cukup besar. Udah ada nggak misalkan survei di internal daripada tim TKD atau Gerindra yang keberpihakan anak muda di Sumut untuk Pak Prabowo itu sekian berapa persen gitu? Surveinya itu yang baru kita dapat sebenarnya secara nasional lah ya. Secara nasional itu surveinya itu terus mengalami peningkatan. Walaupun memang belum mencapai 50% plus. Nah, ini masih prosesnya, masih trendingnya terus naik, ya kan? Dan itu menjadi target kita juga secara nasional untuk menang satu putaran dengan menang lebih 5%. Dan memang garapan yang paling banyak itu disentuh sekarang ini adalah anak muda, termasuk bagaimana goyang gemoy tadi yang gini kan. Iya. Nah itu memang bagian dari upaya sosialisasi dan mendekatkan diri kepada anak muda. Karena anak muda lah yang memang porsi yang besar untuk dijaring. Apalagi visinya Pak Prabowo kan memang fokusnya ke anak muda. Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu 2045 itu kan itu arahnya untuk anak muda itu. Iya. Nah, karena disitulah kita terjadi bonus demografi. Demografi. Usia muda, usia produktif tuh jauh lebih besar dibanding dengan usia yang masih balita atau udah tua gitu. Di situ ininya ya, puncaknya ya Bang ya. Ya. 2045. Nah, jadi memang visinya juga memang menuju untuk anak muda 2045, dan memang sekarang ini juga fokusnya itu adalah menggarap bagaimana sosialisasi visi misinya, asta citanya Pak Prabowo, 8 program utamanya itu kepada anak muda itu didekatkan, karena memang mereka lah yang diharapkan untuk bisa lebih berperan besar nantinya, karena ya potensinya besar itu. Nah, terkait dengan hasil survei bahwa terus meningkat, dan memang peningkatan itu sumbangsinya itu berasal banyak dari pemilih-pemilih pemula. Pemilih pemula. Ya, banyak dari pemilih pemula, anak muda, dan program-program banyak didorong untuk ke situ. Didorong untuk ke situ untuk para pemilih pemula tadi itu. Karena memang mereka yang
sangat enak untuk diajak yang lebih terbuka ya, lebih terbuka, yang lebih pemikirannya lebih terbuka, kadang-kadang tidak mudah dihasut dengan apa istilahnya itu kampanye negatif yang katakanlah menjurus kepada pokoknya bahwa misi-misi agama, misi-misi yang lain-lainnya gitu-gitu ya, sara segala macam, mereka nggak mudah dipengaruhi gitu-gitu. Nah, jadi itu dan pangsanya juga besar, pangsa pasarnya besar, jadi memang banyak ke situ diarahkan. Bang, ada kaitannya nggak dengan ini kan survei tren anak muda itu yang memilih pasangan Pak Prabowo dan Gibran itu meningkat. Ada korelasinya nggak dengan keberadaan Gibran dan adiknya di kubunya Pak Prabowo? Iya. Karena satu kan ketua umum partai yang lain yang juga bergabung di sini kan, Pak Gibran juga menjadi wakil gitu. Sedikit banyak kan memang Gibran itu dalam acara-acara dan kegiatan sosialisasi beliau itu di daerah itu kan memang fokus ke anak muda ya. Acara waktu datang ke Medan kemarin itu kegiatannya dengan anak muda udah beberapa kali tuh. Salah satunya tuh ngobrol di salah satu kafe di situ ya, ngobrol di kafe ya dengan anak-anak muda. Dengan ya begitulah ya, dengan pengusaha-pengusaha muda gitu. Jadi memang itu fokusnya Gibran diarahkan ke sana. Walaupun yang namanya anak muda ini memang banyak fokus juga kepada siapa presidennya gitu. Apa programnya, mereka juga melihat itu, tidak hanya sekedar Gibrannya, tapi juga Pak Prabowo-nya gimana gitu-gitu. Nah, jadi saya kira ini tidak terpisahkan aja antara Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Untuk masalah ini dalam rangka sosialisasi, karena bagaimanapun kan memang program-program nanti kan memang yang mengeksekusi yang paling dominan kan memang presiden, dibantu oleh wakil presiden selaku wakil gitu ya, dan memang itu tupoksinya kan begitu. Nah, makanya memang anak muda terkait dengan kehadiran Pak Gibran itu sedikit pasti akan memberikan dorongan, tapi memang mereka lebih melihat apa yang tema-temanya ini apa gitu. Jadi kita tidak memfokuskan diri bahwa Pak Gibran itu didorong untuk menggarap anak muda aja, enggak. Itu begitu aja itu semua ya. Tapi kan Bang, kalau kita lihat akhir-akhir ini setelah putusan MK, misalkan kampanye terkait dinasti politik itu menyeruak gitu. Banyak orang menyuarakan itu. Ya, menyuarakan dan disuarakan, sengaja disuarakan juga. Gitu. Ada yang bilang belum saatnya gitu kan. Masih terlalu nom gitu. Terlalu muda gitu. Ini perseptif dari pendapat dari Abang, asumsi Abang itu gimana? Malah sebenarnya menurut saya ya, Gibran tuh udah terlalu tua untuk maju dalam kontestasi ini. Udah terlalu tua dibanding dengan tokoh-tokoh dunia lainnya yang pernah menggetarkan dunia dan dikaitkan dengan usianya. Nah, ini saya contohkan ya, karena saya Islam, saya contohkanlah dalam Islam itu siapakah tokoh-tokoh yang pernah menggetarkan dunia dalam usia muda. Ya kan? Itu sangat banyak. Contohnya kontribusinya itu ya ketika Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Ada anak muda yang usianya 16 tahun, selama 13 tahun itu menjadikan rumahnya itu sebagai pusat untuk pergerakan. 16 tahun usianya. Ya kan? Ada juga anak muda yang ditugaskan Rasul itu untuk dakwah ke Madinah, usianya kurang dari 20 tahun. Dan ketika di Madinah Rasul itu Madinah udah siap untuk menerima dakwah Islam. Kemudian ada juga anak muda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, Turki, usianya 22 tahun. Ya kan? Jadi, siapa tuh, Bang? Itu Sultan Hamid II. Jadi sebenarnya usianya ini kalau bicara masalah usia, kadang-kadang itu sangat relatif. Ada orang yang sudah tua, tapi pemikirannya itu penuh dengan ketakutan, nggak berani gitu ya. Nah, ini kadang menjadi satu masalah juga. Ada yang muda, tapi dia sangat ingin kemajuan. Jadi saya kira itu usia itu tidak menjadi satu ukuran dalam konteks kepemimpinan itu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara masalah dinasti politik dan sebagainya, kalau dinasti politik itu sistem kita ini kerajaan. Nah, barulah dinasti dia itu diturunkanlah dari orang tuanya kepada anaknya, kepada cucunya dan sebagainya. Yang ini kan kita dipilih oleh masyarakat nih, ya kan? Dipilih oleh masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat lah nanti yang menentukan itu siapa yang mau dipilihnya dari kandidat-kandidat yang ada.
Jadi kalau nanti yang terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah memang pilihan masyarakat. Nah, kalau katanya ditunjuklah nanti itu oleh si Pak Jokowi misalkan si A jadi presiden berikutnya, itu baru dinasti. Tapi kan kita nggak gitu. Nah, kemudian kalau putusan MK itu sendiri kan itu sebenarnya tidak ada istilahnya itu yang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang salah, memberikan ruang kepada pemilih usia yang lebih di bawah 40 tahun itu, ya kan, untuk menjadi kandidat, karena memang itu yang dirubahkan normanya aja. Jadi peluangnya lebih terbuka untuk kepada semua orang. Kedepannya semua orang yang pernah menjadi kepala daerah, ya kan, usianya berapapun nanti itu sah-sah aja dia maju, ya kan. Itu kan terbuka ruang jadinya kepada usia yang lebih luas lagi jadinya, tidak hanya sekedar 35 kan. Tapi kan nggak semua orang bisa mendapat kesempatan itu, Bang, kalau tidak bagian dari oligarki, misalkan bagian dari berkuasa. Nah, itu mungkin itu adalah satu hal yang berbeda ya, saya kira bahasannya. Karena kita nggak tahu gimana nanti, setelah ini kita nggak tahu lagi gimana ya kan. Jadi saya kira bab tentang masalah dinasti politik dan sebagainya, kalau kami kira sudah hal yang sudah selesai. Karena memang sudah selesai, karena memang ini bukanlah satu dinasti, ini adalah satu kontestasi demokrasi. Nah, jadi ya tergantung masyarakat bagaimana aspirasinya gitu. Berbeda kalau kita bicara dinasti. Kalau masyarakat nggak mau, nggak terpilih juga kan, Bang? Oh ya pasti, ya pasti. Tapi buktinya sayangnya kita kan melihat yang sebaliknya nih. Bahwa yang terjadi itu adalah alhamdulillah tren Pak Prabowo itu meningkat. Artinya apa? Artinya surveinya naik. Surveinya meningkat. Nah, walaupun memang belum satu putaran, namun kita dorong untuk bisa satu putaran dengan harapan ya anggaran bisa kita hemat 17 triliun kalau ada putaran kedua. Oh, 17 triliun ya, Bang? 17 untuk putaran kedua. 17 triliun itu bisa bikin 100, setahu saya itu 60 sekolah taruna Nusantara baru. Karena kemarin Pak Prabowo itu bikin sekolah taruna Nusantara melalui Kementerian Pertahanan. Itu butuh anggaran 1,7 triliun untuk 6 sekolah nggak salah. Oh, 6 sekolah 1,7 triliun. Ya, 6 sekolah baru dengan segala fasilitasnya, dengan segala dilengkapi semua sekolah taruna Nusantara di beberapa provinsi di Indonesia nih. Itu yang kayak di Magelang itu. Ya, di Magelang. Jadi itu butuh anggaran sekitar 1,7. Tapi kalau 17 triliun kan berarti itu udah 60 jadinya kan? Iya. Kira-kira gitulah. Bang, kalau pengaruh Pak Jokowi ada nggak di dalam elektabilitas ini, Bang? Ada orang kalau istilah-istilah ya, orang ada banyak juga nih politisi datang ke Dewa ini kan Jokowi efek katanya. Ada istilah kerennya itu. Ada nggak? Ada. Apalagi pasangan Prabowo Gibran ini kan mengasosiasikan diri melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi memang sedikit banyak itu pendukung-pendukung Pak Jokowi itu banyak yang migrasi kemari. Oh, migrasi ke Prabowo Gibran. Ya, Prabowo Gibran karena memang itu dia istilahnya itu, coba kita lihat lah ya dalam sekarang ini. Contohnya masalah IKN. IKN kan udah jelas tuh. Pihak yang 01 itu menolak. Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mempercepat itu semua, dengan mengajak investor-investor berbagai pihak untuk masuk ke situ. Yang 03 marah-marah nih, nggak tahu kita kemana ya kan. Dulu oke, sekarang nggak jelas juga, nggak tahu kita gimana. Pokoknya nampaknya udah nggak cocok lah nih dengan Pak Jokowi kan gitu. Nah ini efek-efeknya kan, berarti kan Pak Prabowo ini sudah diasosiasi masyarakat sebagai penerus Pak Jokowi jadinya. Penerus Pak Jokowi. Ya, dan akhirnya sedikit banyak terjadi migrasi suara. Migrasi suara dari yang mungkin dari pindahan dari 03, pindah ke Mari, atau mungkin pihak-pihak yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah bisa dimengerti dan dipahami, oke, dia milih. Jadi asosiasinya itu lebih kepada memang karena pendekatan Pak Prabowo ini adalah orang yang akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, benar. Makanya
isu dinasti, apalagi black campaign yang saat ini, itu menurut Abang gimana? Nggak ada pengaruh apa-apa gitu? Pasti dengan hasil ada, survei? pasti ada pengaruhnya. Namun ya namanya juga dalam kontestasi ya, atau macam tanding juga ya kan. Iya. Ada yang nambah, ada yang berkurang, itu Iya. biasa. Jadi syukurnya dengan tren yang semakin meningkat, berarti jumlah yang bertambah lebih banyak dibanding yang berkurang. Jadi pasti ada yang bertambah, ada yang berkurang Pasti, ya. Tapi sejauh pasti. ini kelihatannya yang bertambah lebih banyak Ya, dari yang berkurang. insya Allah begitu. Nah, karena kalau kita bilang oh nggak ada yang berkurang, ya itu kan nggak benar. Itu nggak benar karena Pasti ada juga. ya, realita di lapangan kan betul. Oh, aku dulu milih Pak Prabowo, sekarang nggak lagi kan gitu. Itu ada. Tapi kalau kita lihat banyak yang menambah pemilih baru, ya ada yang nambah yang baru dan tentu saja ada yang berkurang juga. Saya anak muda nih Bang, emak-emak. Ya. Seperti Abang bilang tadi kan ada tari senam sama mama-mama muda. Senam gemoy nak ya. Mau ya Jadi ya ya. potensi suara mama-mama ini kan cukup besar. Ya. Strategi apa ya akan abang lakukan secara individu maupun di TKD tim pemenang Prabowo gitu? Kalau untuk pencalekan saya nomor urut 5 dapil Sumut 2 dari Medan ini. Di Medan ini kalau untuk ini ya ngambil suara emak-emak ini ya. Ini harus pandai-pandai nih Pak. Pandai-pandai, nggak bisa masuk katanya salah masuk, membal dia gitu ya. Iya, Atau iya. sebab emak-emak ini dia agak unik. Mereka itu orang yang atau lapisan masyarakat yang apa ya? Kalau diajak diskusi langsung itu berat. Oh. Wah, diajak diskusi visi misi itu berat. Makanya Kadang nggak masuk ya? Hah? Kadang nggak masuk ya? Nggak masuk. Apa ini dibawa? Oh. Nah, jadi ini harus agak unik. Nah, jadi memang harus kita lihat apa namanya? Istilahnya ini pentolannya di situ siapa gitu. Pentolan mama itu. Iya, itu harus kita anu dulu itu, harus kita koordinasikan dulu dengan pentolan mamanya. Iya. Nah, baru nanti mereka ini kecenderungannya kemana? Nah, ada emak-emak yang kecenderungannya ya suka senam-senam. Ya. Ada yang sukanya itu ngaji. Aha. Ada yang sukanya nanti tuh ya rekreasi-rekreasi. Kita sesuaikan aja lah dengan ini namanya gini lah. Ini kita jualan seperti jualan juga. Ini Iya, pasarnya nih gimana nih? Ya udah kita menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti kita hanya sekedar datang gitu-gitu aja enggak. Tapi ada nilai-nilai juga yang kita informasikan, kita sampaikan. Kita kalau jadi mau apa nih mau kita perjuangkan? Kalau saya sih begitu, Bang. Segitu tuh, nggak mau ke saya tuh sekedar datang, senyum-senyum gitu udah pergi enggak. Tapi ya ada yang saya sampaikan. Saya selalu menyampaikan bahwa kalau saya diamanahkan sebagai anggota DPR di Sumatera Utara nantinya, saya akan mendorong agar supaya peraturan daerah tentang penanggulangan pencegahan HIV/AIDS itu betul-betul diterapkan. Kenapa? Karena itu akan melindungi anak-anak muda dan generasi akan datang. Karena saya sebagai ketua nih saya tahu betul ya gimana situasinya, dan kalau kita biarkan, kasihan anak-anak muda yang akan datang yang akan terpapar HIV/AIDS karena tidak ada yang membendung, nggak ada yang mencegah. Nah, sekarang aja di Kota Medan akumulasi sejak 2007 sampai dengan Juli 2023 itu sudah mencapai 22.894 orang terpapar. 2000 Iya, Sumatera Utara. Medan paling banyak. Ya, jadi karena sudah sebanyak itu, maka generasi yang akan datang ini harus diperhatikan. Makanya saya kalau datang ke perkumpulan masyarakat, itu yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar datang untuk celunguk aja gitu kan, enggak. Tapi ada misi yang kenapa harus ini yang kita perjuangkan. Kadang-kadang orang aneh juga, ini kok bicaranya masalah HIV/AIDS pula gitu kan. Kenapa nggak masalah jalan kayak jembatan gitu ya? Iya, itu Bang. Itu kan sebenarnya kalau masalah jalan, jembatan dan sebagainya itu adalah hal yang memang sudah harus dilakukan gitu oleh pemerintah. Tinggal disampaikan saja oleh anggota dewannya nanti. Tapi kalau ada misi khususnya itu yang dibawa itu Ya. itu yang memang penting juga gitu, menyelamatkan generasi. Dari 22.000 dengan rentan usia 19 sampai dengan 42 Iya. tahun tadi 49. 49 tahun itu kan usia-usia produktif tuh. Iya. Biasanya cara menularkan itu cuman apakah memang hubungan seks yang bebas atau seperti apa? Jadi yang paling banyak itu memang hubungan seksual. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, hubungan seksual laki-laki dan laki-laki. Itu paling banyak. Ya, Itu ya. sampai dengan hampir 90%-nya itu. Nah, ini kenapa ini terjadi? Ini juga tidak lepas dari masalah gaya hidup, ya kan? Gaya hidup yang berubah di kalangan muda gitu. Nah, ini yang membuat
kalau kalangan mudanya itu tidak aware, tidak waspada, tidak peduli dengan masalah ini, ya dia banyak yang terpapar jadinya. Nah, jadi ini yang harus, dan ini nanti ada hubungannya juga dengan masalah ketahanan keluarga, masalah masalah lapangan kerja gitu. Karena banyak juga yang terpapar tuh karena memang masalah itu gitu. Dia nggak punya penghidupan lain gitu ya, udah masuk ke dunia ini gitu. Nah ini turunannya banyak gitu. Kalau yang kaitannya sama narkoba besar nggak bang? Yang hits ini? Dulu iya, narkoba jenis suntik itu ya. Iya. Sekarang sih tidak secara langsung. Narkoba yang sekarang ini membuat orang terdorong untuk melakukan hubungan seksual dan karena dia dilakukan tanpa ada kewajarannya gitu ya, dengan makan narkoba terus dia nggak peduli, nggak waspada, akhirnya ketika berhubungan itu dia terpapar di situ. Gitu. Jadi ini tidak secara langsung. Kalau dulu kan langsung ya, suntik, sekarang enggak. Tapi itu berakibat efeknya memang sama aja gitu. Dari 22.000 penanganannya itu seperti apa itu Bang? Nah ini dia, salah satu hal yang mau kami dorong atau saya dorong itu adalah seperti yang terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, itu di sana menurun, HIV/AIDS itu menurun, bahkan di Thailand itu terjadi tidak ada lagi kasus baru. Kenapa? Karena anak mudanya sudah sadar, dan anak muda di sana sebelum menikah itu harus dites dulu, kesehatan produksinya, gitu tes ya. HIV, tes TB dan sebagainya. Nah kita pun ini yang belum terjadi di semua tempat, di banyak tempat ya. Di Medan sudah diterapkan tapi belum konsisten. Iya, sebenarnya udah ada aturan itu kan, tapi kayaknya belum jalan sepenuhnya ya. Makanya ini kalau di Sumatera Utara ini di atas itu bisa dijalankan, itu bisa turun ke bawah. Jadi anak-anak muda sebelum menikah itu tes kesehatan dulu, HIV, dan itu gratis. Sekarang ini gratis, tes itu gratis, masing-masing tes. Bukan berarti kalau nanti udah ada yang positif kemudian ada nggak jadi, enggak. Nah, itu masih itu yang harus diluruskan ya. Mungkin itu yang ditakutkan bang. Iya, makanya gini, itu kan ada efek kampanye juga jadinya kan, kepada anak muda. Kalau kalian nggak hati-hati sekarang, Nggak jadi kalian kawin. Gitu. Nikah nanti kan bahaya kan gitu kan? Dia mau nikah dengan pasangan yang udah terindikasi HIV ya dia nggak jadi dong. Nggak jadi, orang tuanya yang nggak mau kan. Iya. Awak ya jadi Tapi orang ini tua, kan memang kan batal ini aja lah, kan? rahasia kepada orang yang dites saja, nggak disebarluaskan kepada keluarga sebenarnya ini. Ya, tapi kepada yang bersangkutan itu kalau misalnya ada yang positif, privasinya lah, ya privasi ini dibilang, kamu ini positif gitu. Nah, mungkin jadi tanggung jawab dia lah membilangkan kepada calon pasangan, aku positif, gitu-gitu kan. Nah, jadi memang kita harapkan dengan adanya kebijakan ini, ada efek bola salju di kalangan muda, bahwa ini kalau nikah nanti kan ada tes kesehatan loh. Jadi kalau misalkan di kalangan muda kita ini suka-suka nanti bikinnya, entah gayanya segala macam kebablasan, terpapar HIV, nanti kita repot pula nanti kalau nikah. Nah ini di warning sejak dini nih. Tujuannya sih ke situ. Jadi diingatkan sejak awal lah ya. Ya, diingat sejak awal nih, kamu masih punya masa depan, nanti hati-hati gitu. Masih muda, masih panjang jalan hidupnya. Ya, itu sih tujuannya. Bang, selain itu apa lagi yang ini abang pribadi lah sebagai calon legislatif tadi? Berapa tadi bang dapilnya? Dapil Sumut 2. Sumut 2 itu? Medan B istilahnya. Medan B itu apa aja tuh bang? 10 kecamatan, Tuntungan, Johor, Maimun, Selayang, Sunggal, Polonia, Medan Baru ini ya. Medan Baru. Oh, berarti masuk dapil. bisa lah aja. Tapi toh abang nggak penduduk sini dia kan? Enggak. Kita perantau dari Meksiko. Orang barat, orang bule, orang bule. Bule. Guiteres belakang namaku, Guiteres. Selain yang tadi bang, kira-kira apa lagi ini bang? Nah, kalau katanya sasaran inilah konstituen lah bisa kita bilang seperti itu. Konstituennya seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa yang lama itu tetap kita datangi, Ibu Perwira. Ketika abang di partai yang lama ya. Yang lama itu tetap dirawat konstituennya. Kalau dirawat, pertama saya kan tidak ikut calon ya 2019 ya. Iya. Jadi kalau merawat secara periodik mungkin agak sudah terjeda lah beberapa tahun. Tinggal pada tim-tim yang lama masih komunikasi masih dibuka, jadi tinggal itu kita hidupkan lagi lah semuanya gitu. Apa yang menjadi hambatan gitu bang atau kesulitan? Abang kan udah vakum nih, sempat kemarin 4 tahun nggak ikut. Kemudian di pemilu berikutnya vakum, baru main lagi sekarang ini. Ada nggak misalkan ya hambatan-hambatan tertentu? Karena kan
bajunya udah beda nih Bang. Ya. Jadi kadang-kadang sama saya dituduh yang sama nih, seperti misalkan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kenapa ikut dalam kabinet Jokowi dan gitu-gitu. Ya, itu tuduhan yang sama juga kadang muncul sama saya nih. Oh, kenapa? Gitu-gitulah. Kenapa pindah partai dan sebagainya. Tapi kan memang itu adalah pilihan ya. Pilihan kita di mana kita merasa nyaman, merasa diterima, merasa dihargai dan merasa bisa mengakuisisikan diri kan. Jadi hambatan-hambatan seperti itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Tapi itu bagi saya itu adalah sebuah tantangan ya. Sama seperti Pak Prabowo juga itu berjuang dengan penuh tantangan yang dihadapinya gitu ya. Seperti itu adanya. Hambatan kedua itu adalah masalah memang persoalannya sekarang ini dengan sistem yang suara terbanyak ini kadang-kadang menjadi istilahnya tarung bebas ini. Tarung bebas. Tarung bebas. Iya kan? Tarung bebasnya itu dari banyak kalau misalkan ya. Kayak UFC lah ya. UFC kan 1 lawan 1 nih. Ini kadang-kadang satunya lawannya nih ada 10 di situ, semuanya tarung bukan hanya satu partai. Ini partainya banyak. Kayak WCW, Royal Rumble. Royal Rumble dia. Rame-rame tarung di situ kan. Nah, rame-rame bertarung dengan istilahnya itu pangsa pasar yang sama gitu kan. Nah, caranya sama ya. Ceruknya sama gitu. Jadi kadang-kadang sih di situ tuh serunya. Nah, tinggal kita bagaimana bisa bisa melihatnya ini sebagai sebuah pertarungan biasa saja, jangan sampai kepada ini adalah pertarungan fisik dan sebagainya gitu. Jadi situlah, jadi ada yang capcuk gitu ya. Nah, seru lah pokoknya lah. Belum pernah jadi caleg kan? Dia bercita-cita Bang, jadi caleg. Cita-cita ya? Cita-cita. Tuh Awang juga belum pernah? Belum. Mau jadi presiden terus dong? Iya, langsung. Presiden tuh Awang. Iya, cocok juga dia. Gitu. Bang, kalau dulu kan Abang dikenal sebagai Ustadz, kan begitu kan? Ustadz juga sekarang. Sekarang masih loh. Ustadz itu nggak ada mantan. Itu Ustadz itu artinya guru, ya kan? Iya. Ustadz itu artinya guru. Minimal guru jadi anak-anak, dari anak-anak ya kan, ngajari anak-anak ya kan. Ya gimana? Berarti masih tetap polanya tetap sama Bang, misalkan turun ke masyarakat yang misalkan datangi pasien lama. Sebenarnya saya dulu itu, ya kalau dibanding dengan saya turun ke pengajian, saya tuh lebih banyak turunnya tuh ke masyarakat yang nggak di sektor itu loh. Oh iya? Iya. Saya dulu pernah jadi anggota DPRD Medan. Yang saya bawa dulu itu memperjuangkan apa? Memperjuangkan agar ternak kaki 4 di kota Medan ini segeralah ditertibkan. Iya. Ya. Kenapa? Terlalu membuat polusinya nggak nyaman betul lah, lingkungan kita dibikinnya terlalu banyak mudaratnya gitu. Apalagi yang berbatasan ya dengan lingkungannya. Iya, itu waktu itu yang menyambut sangat kuatnya itu memang wali kotanya masa Pak Rahutman ya. Itu kan memang beliau itu sangat tegas waktu itu kan, bagus. Nah, kemudian saya juga itu dulu aktifnya itu dengan pedagang-pedagang. Iya. Dengan pedagang. Malah kalau perwiritan saya nggak banyak tempat loh yang saya datangi untuk hadir perwiritan, ngisi pengajian. Ada, saya ngisi ada. Tapi dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, sosial gitu tuh lebih banyak di situ saya. Aspeknya yang saya bahkan ada juga waktu itu dengan teman-teman PKH dulu, pendamping PKH. Ya, PKH. Jadi terakhir saya keluar dari DPRD Kota Medan itu ke DPRD Provinsi, teman-teman PKH itu mendorong lahirnya Perda Penanggulangan Kemiskinan. Alhamdulillah udah jadi itu. Nah, jadi riwayat politik saya itu banyak berkecimpung di situ dibanding dengan ke pengajian jadi ustadz dan sebagainya. Kalau itu ada juga. Nah sekarang saya tinggal meneruskan, sebenarnya saya banyak yang hal-hal seperti itu yang saya lanjutkan sekarang. Kalau ke perwiritan datang, tapi bukan mengajar untuk ngisi tausiah, nggak gitu. Ngisi tausiah sekedarnya aja. Tidak mengkhususkan diri seperti ustadz-ustadz yang memang berlatar belakang agama, karena saya ini teknik industri usul Bang. Iya. Saya teknik industri, saya ini orang teknik ini. Insinyur ya Pak? Insinyur. Jadi S2 saya tuh ilmu ekonomi. Nah, jadi ya gitulah, berjalan aja, dan saya memang lebih banyak ke situ aspek kampanyenya itu kepada wilayah-wilayah yang begitu. Tapi bukan berarti nggak kita masuki juga ya wilayah-wilayah keperwiritan dan gitu. Target berapa ya Bang suara rencana? Nah, doain aja lah ya kan. Kalau dulu terakhir saya dapat
17.295 itu berapa ya suara ya? 17.200. Dulu ya, tapi semoga saja kalau target pribadinya targetkan bisa meningkat sampai 20.000 itu targetnya lah. Itu yang 17.000 tuh waktu di DPD Sumut ya, Bang? Iya, DPD DPD Sumut ya. Dan ini ditargetkan bisa kalau bisa 20.000 alhamdulillah. 20.000. Karena Gerindra berapa kursi Bang kemarin dari Dapil Sumut 2? Satu kursi ya. Satu kursi. Jadi ini Solo 2 kursi lah gitu. Ya, dan kita juga memang mentargetkan di Dapil Sumut 2 ini menjadi 2 kursi. Jadi memang ini ada juga sih mungkin dengan suasana Pilpres yang seperti ini ya ada migrasi pemilih gitu ya. Jadi target 2 kursi sepertinya yang kita dorong. Ya, optimis kita Ya, bisa. sepertinya kalau ini ya dari obrolan kami di sini politisi yang datang ini kelihatannya di pemilu kali ini tidak ada gambaran sekarang ya, tidak ada partai yang sangat Kuat. dominan. Ya. Iya kan? Iya. Berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya ya. Pemilu sebelumnya itu kan memang ada partai yang sangat dominan ya. Katakanlah di sini PDIP ya, misalnya Iya. gitu ya. Karena memang itu diikuti dengan suasana kampanye presiden yang agak sedikit membelah masyarakat Benar, kita ini berdasarkan iya. sara. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan memang Nggak ada ya? hal seperti itu ada yang mau menciptakan, tapi nggak masuk gitu. Benar. Nggak masuk, nggak terima lagi nih. Ini Sejauh ini belum diterima ya. ya sejauh ini belum diterima belum dan masuk. karena nggak masuk akal rasanya gitu. Udah Ya. tahu bahwa ini adalah apa sih namanya itu ilusi yang diciptakan untuk nakut-nakuti gitu. Iya, betul. Akhirnya Masih yang ada terasa 212 itu ya. ya Efek demo efeknya besar. betul. Dan sekarang Kemudian ini tuh udah Pilpres. mulai makanya rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Jokowi. waktu itu membuat atau menciptakan keterbelahan masyarakat ini semakin hilang. Ya. Ya kan polarisasinya semakin hilang dia gitu. Jadi, Nggak kuat lagi ya. tidak kuat lagi dan itu memang kita syukuri. Kalau Iya, nggak betul, katanya tak gimana kita ini semuanya gitu. Iya. Nah, karenanya sekarang ya partai-partai dan caleg-caleg yang ada ini yang harus berinovasi secara maksimal untuk bisa bersosialisasi di masyarakat dapatkan pemilih. Nah, memang Partai Gerindra syukurnya dengan teman-teman kami ya di satu partai di dapil yang sama ini ya insya Allah semuanya bekerja dengan kemampuan masing-masing. Nah, dan kita buat apa namanya itu aturan bahwa ini maksimalkan suara dan tidak boleh istilahnya satu sama lain itu sikut-sikutan. Kita harus memaksimalkan mencari suara di dapil ini gitu. Intinya bekerja maksimal semuanya. Nah, ini yang karena suasananya kadang-kadang kan ada efek ekor jasnya ya, pemilihan presidennya itu ikut dengan betul. dari survei yang ada sepertinya Partai Gerindra ini ya, efek ekor jas pemilih Pak Prabowo itu berefek kepada Partai Gerindra. Itu lumayan. Iya, iya. Lumayan. Gerindra yang paling diuntungkan Salah dari satu partai. koalisi yang Ya, lumayan lah bahwa Partai Gerindra itu mendapatkan efek yang positif juga ya dalam Pilpres ini. Karena ada efek ekor jasnya tadi itu. Pak Prabowo itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Walaupun memang kalau dari pemilih sih tidak semuanya juga ya bahwa pemilih Gerindra itu akan ke Pak Prabowo gitu ya. Ya. Tapi cukup tinggi. Pemilih Gerindra itu ke Pak Prabowo cukup tinggi dibanding dengan partai-partai lain. Dan sebaliknya gitu juga, pemilih Prabowo itu ke Gerindra itu cukup tinggi, tapi tidak semua juga pemilih Prabowo itu akan milih Partai Gerindra, nggak juga semua. Bang, itu kalau lihat koalisi partainya Pak Prabowo, pengusung Pak Prabowo itu cukup banyak. Ya. Ada Golkar, ada PAN, Demokrat, dan Demokrat, sebagainya. iya. Nah, semua ini punya latar belakang. Ya. Kalau kita melihat latar Iya, belakangnya iya, gitu kan, iya, betul. itu berbeda-beda. Betul. Ada yang oposisi dulu ya. Ya, tuh, ada oposisi ya. Iya. Ada oposisi rupanya Ya. kena tekongan. Tekongan cantik lah, tekongan cantik, tekongan cantik. Ya, ya. Kerampat kan banyak. Ya. Ini bagaimana Bang? Solidnya itu masih tetap atau seperti apa? Kalau kita lihat koalisi partai yang mendukung Pak Prabowo ini ya, ini agak unik ini. Pertama Golkar. Golkar itu kan partai yang sudah cukup lama di tengah masyarakat dengan berbagai instrumen dan dengan berbagai lembaga-lembaganya. Iya. Dan mereka itu sudah terbiasa dengan presiden pilihan-pilihan yang seperti ini. Udah pengalaman sekali. Iya. Ya kan?
ada pengalaman bahwa yang bukan ketua umumnya atau waktu Pak Jokowi kemarin kan gini juga nih sama. Tuh, jadi mereka tuh punya basis pemilih yang lumayan kuat juga. Nah, tinggal bagaimana mendorong basis pemilih mereka ini ke Prabowo sekarang. Kemudian PAN ini juga punya basis yang lama juga, walaupun ada katakanlah sebagian itu membuat partai baru ya. Tapi pada kenyataannya berdasarkan survei, pemilih-pemilih PAN ini juga dari segmen yang lama ini juga masih banyak yang loyal juga gitu. Demokrat ini kan tokohnya Pak SBY. Makanya Pak SBY sekarang ini mau turun gunung beliau untuk dua hal ini, memperkuat Partai Demokrat dan mendorong ke Pak Prabowo. Iya. Nah, jadi saya kira kehadiran partai-partai di koalisi ini memang mereka punya strategi masing-masing tentunya ya. Dan melihat apa namanya, Pilpres ini adalah sebuah ya batu ujian lah untuk teman-teman partai-partai ini semua gitu. Tinggal bagaimana kelihayan dan kemampuan dari caleg-calegnya nanti itu untuk bersosialisasi tengah-tengah masyarakat. Karena memang harus diakui ya, bagaimanapun memang ya yang namanya Pak Prabowo ini ke Partai Gerindra sangat kuat, dan teman-teman di partai-partai yang lain ini memiliki basis-basis dan akar-akar sosial yang masing-masingnya sudah muncul gitu. Jadi memang kerjanya itu sekarang kaitan dengan Pak Prabowo, bagaimana basis yang sudah punya dari partai-partai ini yang mau diarahkan ke Pak Prabowo ini gitu. Sebenarnya ini aja ya tugasnya nih. Kalau efek kepada partai-partai yang kemarin itu sebenarnya pengalaman juga kita pemilu kemarin kan. Sekarang juga nggak terlalu pengaruh kali juga sih, bahwa calon presiden yang mereka usung itu kemudian menggerus daripada pemilih mereka, nggak terlalu signifikan juga. Pemilihnya tetap loyal ke mereka. Ya, contohnya Golkar, ya kan? Golkar itu dulu yang didukung ini siapa? Ya kan Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Ya suaranya juga memang ada yang turun, tapi kan tidak langsung tergerus habis. Ya, betul. Menurun ada, tapi memang enggak. Berarti menurut Abang solid lah ya? Iya, makanya masing-masing partai ini istilahnya itu memiliki basis sosial yang sudah mengakar gitu. Sudah ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi walaupun pilihan-pilihan presidennya itu kadang-kadang itu manuvernya macam tadi ya, manuver pesawat terbang gitu ya, pesawat tempur gitu, tetap aja masyarakat itu memiliki pilihan yang memang sudah mengikuti bagaimana arah partai yang sebelumnya itu gitu. Kalau gambarannya elit ini kan kalau di tingkat masyarakat oke lah, memang tidak ada pergeseran yang terlalu signifikan nanti. Kalau di tingkat elitnya sendiri bagaimana Bang? Ini kan kita tahulah ada partai yang di kubu Pak Prabowo yang sebelumnya tidak di sini sejak awal, ya kan? Kalau PAN dan Golkar bisa dibilang sejak awal itu sudah berada di barisannya Pak Prabowo. Ada yang tiba-tiba masuk lah, ya kan, setelah terjadi pertekongan cantik tadi, tiba-tiba masuk. Nah, apakah elit-elitnya itu sekarang solid juga mendukung Pak Prabowo dalam pandangan Abang? Kalau elitnya, kalau elit partai ini gampang sekali mensolidkan ya Pak. Betul. Kalau justru yang di bawah yang payah? Susah di bawah, bener loh. Elit partai itu mudah disolidkan. Kenapa? Ngopi bareng selalu. Ya, ngopi. Yang kedua tinggal elit ini kan, kalau elit partai ini kan agak beda-beda tipis aja dengan ketua umum di atasnya kan gitu. Kalau beda kali dengan ketua umumnya bisa tergeser ini, gitu kan, bisa tidak masuk dalam tataran elit partai lagi dia nanti. Kalau dia itu memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai, itu tinggal ya akan mudah terpotong dia gitu ya, campak gitu ya. Makanya elit partai ini sederhana aja nih, kalau sudah jadi keputusan partai itu akan ikut dia. Yang rumit kan di bawah. Ya. Yang rumit itu kan di bawah. Bahwa yang di bawah ini nggak ada kaitan dengan yang di atas. Yang di atas itu mau kemana-kemana, dia juga tetap gini-gini aja kan gitu. Pemikirannya kan begitu. Makanya sebenarnya yang rumit itu adalah bagaimana yang di bawah ini, seperti saya bilang tadi itu, bagaimana agar pemilih-pemilih yang memiliki loyalitas kepada satu partai atau kepada tokoh partai yang ada ini, dia bisa diajak untuk milih ke Prabowo. Ini sebenarnya kesulitannya kan di sini.
Nah, kalau elit-elitnya sih gampang lah. Kata ketua umum, ya ikut itu. Untuk Prabowo Gibran di Sumut berapa persen suara? Target kemarin itu kalau TKD ya, tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Utara itu mentargetkan sampai 60% suara. 60%. Targetnya 60%. Ya, dengan asumsi-asumsi bahwa kekuatan Jokowi ya, pro Jokowi, ya, elemen-elemen masyarakat, relawan-relawan pendukung Jokowi yang lama itu bisa maksimal diarahkan untuk Pak Prabowo, kemudian pendukung-pendukung Pak Prabowo itu bisa juga lebih disolidkan. Ya tadi memang ada yang berkurang, tapi juga bisa lebih disolidkan. Dan kombinasi keduanya ini yang kita harapkan bisa lebih kekuatan besar. Berarti secara nasional target satu putaran, Bang? Ya, memang itu target satu putaran secara nasional. Satu putaran di Sumut target 60%. Targetnya. Berarti menyasar Pantai Timur. Ya, karena memang pemilih 70-an% tuh pemilih ada di Pantai Timur sampai ke Tabaksel itu kan. Nah, memang itu yang menjadi satu tantangan untuk dituntaskan juga. Nah, waktu 2014 dan 2019 untuk Sumatera Utara itu kan suaranya Pak Jokowi itu di daerah Tapanuli katakan. Tapanuli itu kan sangat besar, Bang. Betul, full. Bahkan ada yang sampai 95% ya. Ya, betul, Samosir itu ya. Samosir membahas kayaknya ya. Ya. Nah, sekarang itu gimana, Bang? Karena Gibran itu kan apalah dibilangnya, diasosiasikan ke Pak Jokowi lah ya, Gibran. Ya. Nah, sementara partainya tidak gitu kan. Partainya kan PD Perjuangan dulu di sana kan. Nah, apakah dengan keberadaan Gibran itu bisa membuat suara di sana terjaga atau paling tidak bisa mendapatkan suara dari sana? Ya. Menurut Abang? Pak, jadi kalau kemarin ada tuh Pak R.E. Nainggolan datang ya. R.E. Nainggolan kan termasuk salah satu tokoh juga untuk yang kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan juga sangat tokoh-tokohan beliau tuh di daerah Tobasa itu sangat kuat sekali ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang diungkapkan oleh tokoh yang saya sebutkan tadi itu dukungan sangat kuat mengalir dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah Tobasa sekitarnya itu ya. Untuk ke Prabowo Gibran ini ngalir. Hanya memang secara survei itu kita dari tim kampanye daerah itu belum melakukan survei yang sejauh ini ya, survei terbaru setelah penetapan pasangan ini. Masih surveinya secara nasional. Dan ini memang sedang dikerjakan juga khusus mempetakan setiap daerah yang ada di kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Tapi fenomenanya banyak tokoh-tokoh di daerah sana, daerah Tobasa itu yang sudah menyatakan diri bergabung dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Yang dulunya itu adalah pendukung Pak Jokowi. Gitu. Ya. Tapi kan kalau bisa lihat basis partai itu kan basisnya PDI gitu di sana. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, kalau kita lihat lah ya, berapa persen misalkan PDIP dapat dulu di Samosir dibandingkan dengan Pak Jokowi, itu kan sebenarnya terlalu jauh disparitasnya itu. Ya. Jokowi bisa dapat 95% kan PDIP nggak sebesar itu juga kan. Nah, makanya yang kita garap sekarang ini adalah memang basis-basis Pak Jokowi yang lama itu bisa kembali kepada milih Prabowo Gibran ini, ya kan? Karena inilah memang pasangan atau kandidat yang sangat mirip dengan Pak Jokowi ya dalam proses visi misinya dan sebagainya gitu ya. Ini yang dikerjakan sekarang nih, lagi berproses semuanya. Memastikannya nantilah habis survei dulu. Nah, selesai survei baru kita dapatkan peta yang lebih konkret untuk semuanya. Tapi memang seperti saya bilang tadi tuh fenomenanya muncul ini. Dukungan-dukungan dari elemen-elemen masyarakat di daerah yang kita tadi itu. Ini kan satu hal, tapi kita juga tidak mau melupakan basis massa yang besar ini, Pantai Timur. Karena memang Pantai Timur itu juga menjadi satu curug yang cukup besar itu. Dan disitulah kemenangan, sebenarnya menang di sini itu bisa sangat signifikan mempengaruhi kemenangan Sumatera Utara. Menang di Pantai Timur 7 kabupaten kota udah selesai itu. Iya. Betul. Penduduknya banyak di sini kan. Nah ini yang memang menjadi satu prioritas juga untuk kita garap secara serius, bagaimana agar supaya pemilih-pemilih di Pantai Timur ini bisa maksimal kita dapat sehingga target 60% itu bisa tercapai. Nah ini Bang, bicara Pantai Timur nih, ini kan kita selain Pilpres, Pileg kan ada Pilkada juga.
Pilgub terutama. Pilgub. Ya. Ini kan kita tahu nih di kubu sebelah itu kapten timnya, mereka kan pakai istilah itu Kapten. kan, timnas, kapten, ya kan? Kapten timnasnya kan Pak Gubernur kita, Ya, mantan. Pak Edi Ramayadi. Gubernur ke-18. Gubernur berapa tuh? Ke-18 tahunnya. Ya, nah dulu atau sebelumnya satu paket sama Gubernur dengan Pak Ijek sebagai wakil. Ya. Kan salah satu kunci kemenangan mereka itu adalah Pantai Timur. Ya, betul. Waktu di pemilu sebelumnya. Ya, benar, Nah, benar. sekarang mereka kan ini pisah nih. Ya, benar. Yang Pak Edi ke sana, Ya. ke satu, Ya. Pak Ijek di sini. Nomor 2. Nah, di Ya. dua. Nah, itu bagaimana Bang menurut pandangan Abang? Apakah dengan mereka kan sudah berpisah nih. Era emas lah dibilang dulu Betul, ya. betul. Era emas sudah berpisah. Siapa yang akan mengambil Pantai Timur ini bisa lebih berpotensi peluang? Apakah dulu ketika kemenangan itu di Pantai Timur andil katakanlah gitulah. Andilnya Pak Edi atau andilnya Bang Ijek? Jadi gini, kalau asumsinya kan kita bisa aja dengan berbagai macam pendekatan ya. Ya. Kalau pendekatannya adalah pendekatan Pilgub 2018 kemarin 18, ya. itu kan kemenangannya era emas itu hampir sekitar 60% ya. 60. Hampir 50 sekian lah. Ya, hampir sekian 60%. Jadi kalau asumsinya yang di luar itu milihnya ke Pak Prabowo, berarti kan 30-an. Kemudian yang 60 ini belah dua, itu udah banyak dapatnya tuh. Udah banyak dapatnya tuh. 60 juga jadinya ya. 60 Udah banyak gitu kan gitu. Ini belah dua, yang sini full kan akhirnya dapat banyak gitu. Nah, tapi kan tidak sederhana itu ya ininya ya, tidak sederhana itulah hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya. Kan, gitu kan. Jadi apakah efek dari Pak Edi dan Pak Ijek ini akan mempengaruhi dari masyarakat? Saya kira beda lah ya. Suasana itu beda sekali. Saya tuh sudah pernah menjadi ketua tim kampanye untuk di tingkat Medan, pernah menjadi ketua tim kampanye untuk tingkat provinsi. Jadi masyarakat ini akan melihat siapa yang mau dipilih, Ya. bukan siapa yang mau nyuruh milih gitu. Ya. Kadang-kadang itu juga loh. Siapa yang Ini kaptennya siapapun di sini, kadang-kadang nggak mempengaruhi. Masyarakat tuh kadang-kadang punya punya independensi yang kuat itu untuk milih, bukan karena si A di sini kemudian dia tuh Nah, kaitan dengan Pak Ijek dan Pak Edi ini, siapa yang paling dominan dan paling kuat, memang ini nggak bisa kita langsung sampaikan saja tanpa ada bukti yang konkret ya, itu memang harus disurvei dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi jaringan, ya tentu saja masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pak Ijek ini adalah ketua partai, beliau ketua partai Golkar yang cukup kuat di Sumatera Utara. Golkar ini adalah kalau suaranya ranking 3 sih sebenarnya, ranking 3 di Sumatera Utara di bawah Partai Gerindra ya, walaupun kursinya sama di DPRD provinsi. Tapi kepala daerahnya itu Golkar lebih banyak, ya kan? Golkar lebih banyak itu kepala daerahnya dibanding dengan Gerindra. Nah, kalau dari sisi ini dilihat jumlah dari kursi partai pendukung yang ada di provinsi, ini banyak dukungannya ke Prabowo jadinya gitu. Dibanding dan dilihat jumlah kursi kepala daerah yang mendukung Prabowo itu lebih banyak dibanding dengan yang lain. Nah, jadi pendekatannya kemana nih mau kita bawa nih? Kalau nggak bisa hanya sekedar dibawa ke masa era emas dulu, seolah-olah ini Pantai Timur ini lebih kuatnya si Pak Edi atau Pak Ijek, gitu nggak bisa begitu secara langsung begitu, karena terlalu banyak parameternya gitu ya, terlalu banyak tolak ukurnya itu untuk melihat pilihan-pilihan masyarakat itu. Bang, kalau kita melihat kan kapten timnasnya kubu nomor 1 itu kan Pak Edi. Ya. Kemungkinan Pak Edi bisa maju lagi menjadi calon gubernur. Ya. Nah, sementara di Gerindra sendiri, ini bagaimana Bang? Apa udah punya nama untuk menjadi yang diusung menjadi calon gubernur tahun depan? Jadi kebijakan dari dua-duanya ada incumbentnya tuh kan. kebijakan dari partai itu sejauh ini ya, yang kita dapatkan instruksi itu adalah pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan presiden. Itu dulu yang difokuskan. Nah, adapun nanti waktu pilkada 2024 nanti, ini sangat dinamis juga ini.
kalau Pak Prabowo menang, itu kan bisa jadi kemungkinan seluruh partai ini diajak masuk pemerintahan juga sih, untuk menjadi satu pemerintahan persatuan yang memang harus kuat gitu. Karena memang fokusnya itu Pak Prabowo membangun bangsa ini dengan kebersamaan, memperkuat semuanya. Jadi istilahnya bagaimana, sebab perpecahan itu, kalau versi yang saya pahami itu ya, bahwa perpecahan itu atau katakanlah gontok-gontokan itu tidak akan menguntungkan. Dan tidak ada satu negara yang bisa maju kalau politiknya itu terlalu dinamis. Apalagi kalau negara itu masih negara yang bersifat berkembang gitu ya, sulit maju. Hanya kalau Pak Prabowo menang ya kemungkinan partai-partai akan diajak semua. Nah, kalau partai-partai sudah diajak semua, ini peluangnya itu bisa macam-macam jadinya. Ya kan, peluangnya bisa macam-macam. Apakah peluang Pak Edi ada? Bisa jadi ada. Ya kan? Karena Pak Edi kan didukung oleh beberapa partai yang secara secara kursi itu sudah memadai untuk ikut pilkada. Tapi apakah dukungannya nanti itu akan serta-merta ke Pak Edi itu belum tahu juga. Lihat nanti gimana. Di politik Indonesia kan gitu ya. Nah, seperti tadi ada yang tikung menikung segala macam cepat ya kan. Itu bisa kejadian yang begitu juga. Jadi memang kita belum bisa memastikan siapapun nanti itu untuk bisa maju dalam pilkada. Kalau dari Partai Gerindra pokoknya udah kita siap-siap aja gitu. Menangkan Pilpres, pemilu legislatif, adapun nanti dalam proses pilkada 2024 nanti kita lihat lagi bagaimana suasananya dan siapa yang cocok. Nah, nanti sebab komunikasinya ini banyak untuk maju dalam pilkada ini itu kan macam-macam sih, jalurnya macam-macam ya. Pendekatannya juga macam-macam. Mungkin bisa-bisa ada yang pendekatannya main independen nanti kan. Bisa jadi loh, bisa jadi. Independen. Jadi ya kita lihat aja nanti. Bagi kami sih nggak ada masalah siapapun yang mau maju nanti. Fokus kita adalah pemenangan Pak Prabowo dan pemenangan pemilu legislatif. Gitu. Pak Prabowo jadi presiden, Gerindra pemenang pemilu begitu. Ya, Prabowo presiden dan Gerindra menang. Siapa orangnya? Apakah Pak Edi, Pak Ijek, Bobi, Gus Irawan, tokoh-tokoh yang sekarang ini mentereng lah namanya ya, yang punya apa sih nama yang kuat lah di tengah-tengah masyarakat ya, mungkin saja semuanya gitu. Walaupun tentu saja ya nanti siapa yang akan mengerucut, pastilah nanti siapa yang lebih dekat dan memberikan bantuan dan dukungan kepada Prabowo dalam pemenangan ini, saya kira itu sangat logis untuk mendapatkan kursi dukung Gerindra itu. Oke, mantap bang. Tuh, kenapa tuh senyum itu? Ini nengok apa ini? Gemoy dulu kita. Pergemoyan tadi. Baru masuk nih FYP-nya. Udah masuk FYP dia? Masuk. Udah banyak itu berarti yang itu tuh. Banyak yang nonton. Kita coba kan dulu. Joget nih. Kita coba kan dulu. Kalau abang bisa joget. Abang bisa? Lah, masa nggak bisa? Kita tes dulu ya kan. Tes dulu. Kayak mana? Coba kita tengok dulu, jangan. Ini pas Pak Prabowo-nya nih, Pak Prabowo. Ini ya. Gini. Biar aku ikut abang aja. Gitu ya. Gini ya. Gitu ya, gemoy ya. Gini ya. Gini kan. Udah lah, kan mengikut ini gue yang gemoy. Ya. Oh yang nggak bisa ya.